Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube saya yang sangat saya hormati dan banggakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim yang kurang lebih berbunyi demikian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa kita diharuskan, intinya adalah bersyukur terhadap nikmat dan karunia yang sudah diberikan Allah kepada kita dalam segala hal, baik itu dalam kesehatan, terutama iman dan Islam, kemudian keluarga yang bahagia, anak yang soleh dan solehah, pekerjaan yang bisa kita kerjakan dengan baik dan lancar, kemudian kebaikan-kebaikan yang kita berikan selain kepada keluarga juga kepada khalayak dan juga orang yang membutuhkan. Kemudian diharapkan juga kalau kita bersyukur dan selalu meningkatkan rasa syukur kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala sebagai mana firman-Nya tadi akan menambahkan dan memberikan kebaikan, rahmat dan karunia lebih banyak lagi kepada kita. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa semakin banyak kita mengungkapkan dan memberikan rasa syukur kita dengan cara menambah kebaikan kita kepada khalayak yang membutuhkan, apalagi misalnya pekerjaan kita adalah pekerjaan yang bertemu, beraktivitas, kemudian berinteraksi dengan orang banyak, baik itu dengan murid, baik itu dengan mahasiswa atau mahasiswi, ataupun dengan ibu-ibu pengajian seperti itu kan, atau bapak-bapak yang mengikuti pengajian dan sebagainya, yang itu kita memberikan ilmu dan juga dakwah Islamiyah kepada mereka. Insya Allah kita akan ditambahkan niat kebaikan kita itu dengan rahmat dan juga nikmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kemudian kita tidak bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, harta, kemudian keluarga dan juga kesehatan dan terutama iman dan Islam yang sudah kita miliki, maka inna adzabi lasyadid, kata Allah, sungguhnya azabku adalah sangat pedih dan sangat luar biasa akan kita rasakan. Tapi ini bukan sebentuk ancaman sebetulnya dari Allah, karena tidak mungkin pada dasarnya Allah sebagai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, maha pemberi nikmat, itu akan memberikan azab. Pada dasarnya tidak seperti itu secara filosofis, tapi sesungguhnya kita harus berniat dan juga meyakini dalam diri kita, semakin banyak kita memberikan manfaat pada pekerjaan kita, pada orang-orang yang membutuhkan kita, yaitu di sekitar kita, masyarakat yang sangat membutuhkan, masyarakat yang kemudian haus akan ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan tentang Islam dan sebagainya, maka kemudian tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan yang tadi dikatakan azab dan juga siksaan seperti itu ya, karena pada dasarnya Allah tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana kemudian kita memahami ayat ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah juga dalam segala kehidupan kita. Tentu kita harus menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya ya, sebagaimana sudah pernah kita dengar selama ini, bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan beriman seorang mukmin sebelum ia mencintai sesamanya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, ini bagian dari rasa syukur kita, bagaimana kemudian kita betul-betul menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Siapa itu? Ya, murid-murid kita tadi itu, mahasiswa-mahasiswi kita, ibu-ibu, bapak-bapak, khalayak yang membutuhkan ilmu kita, jika kita seorang guru, jika kita seorang pendidik ya, ataupun kita seorang aktivis agama seperti itu kan, aktivis dakwah yang harus selalu menebarkan kebaikan ya, pemahaman Islam yang moderat, pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan berita bohong, dan juga bukan menebarkan pertikaian dan perselisihan dengan kemudian mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya furu'iyah atau cabang ya, tidak dalam konteks seperti itu. Ini bentuk rasa syukur kita, pemirsa dan juga pemerhati channel saya yang sangat saya hormati dan banggakan. Jadi sekali lagi,
ayat tadi yang saya sampaikan itu adalah pengingat sebetulnya dan juga pengarah bagi kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu menikmati hidup ini dengan apa yang sudah kita miliki, melihat selalu ke bawah diutamakan, tidak selalu melihat ke atas seperti itu. Karena apa? Karena yang membutuhkan, yang tidak lebih baik dari kita, yang tidak lebih mampu dari kita, yang tidak lebih kaya dari kita, yang tidak lebih berkuasa dari kita, yang tidak lebih membutuhkan apapun ya, yang itu gaya hidup yang konsumtif, yang konsumeristik, itu banyak di bawah kita. Jadi sekali lagi bersyukur, insya Allah akan menambah nikmat yang akan Allah berikan kepada kita. Dan juga dengan bersyukur otomatis kita akan selalu mengingat bahwa apa yang kita dapatkan sebetulnya masih sangat sedikit ya, sangat sedikit sekali, dan tidak banyak yang kita peroleh sebetulnya, tapi sangat sedikit di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Insya Allah kalau kita melakukan hal-hal ini, merefleksikan ya, mencoba memaknai secara mendalam apa yang kita sudah dapatkan dan peroleh, kita akan dapat memahami bahwa sebetulnya Allah itu maha kuasa, maha pemberi ya, maha pengasih dan penyayang tadi, juga maha pemberi nikmat, dan juga sekaligus juga memberikan kebaikan kepada kita dalam hal yang sangat kita butuhkan. Seringkali Allah memberikan sesuatu yang kita mungkin tidak tahu, yang kita tidak tahu apa maknanya seperti itu ya. Seringkali mungkin Allah memberikan sesuatu yang kita tidak pernah tahu sebetulnya itu adalah hal baik buat kita. Seringkali Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan ya, seperti itu. Jadi syukurkan, nikmati, dan juga pahami bahwa Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.